ternyata setelah itu kita baru sadar bahwa setiap orang itu, mungkin bukan hanya setiap orang, tapi kebanyakan banyak banget orang itu nggak punya arah tentang wilayahnya. Gitu. Baru kita sebagai manusia modern baru terlatih arah dari karir kita sendiri. Karir wilayah itu nggak pernah dibicarakan kecuali politisi. Teman-teman Sketsa Mas Bung, saya sudah berada di Jatiwangi, di Jatiwangi Art Factory, sebuah komunitas kreatif di Majalengka, persisnya di daerah Jatisura, bersama Arif Yudi, sang presiden dari JAF. Wow. Ya, ini di ruangan ini dulu ini sebenarnya ini adalah gudang pabrik genteng ya, pabrik genteng, dan sekarang dirubah menjadi ruang serbaguna untuk pameran, kemudian juga untuk kegiatan-kegiatan kebudayaan bagi masyarakat sekitar, termasuk hajatan juga ya. Dan sekarang sedang berlangsung Trienal Terakota. JAF berdiri tahun 2005 ya, berarti sekarang sudah 19 tahun. 19 tahun. Sebuah perjalanan yang panjang. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Presiden JAF, Arif Yudi. Dutala Wengka. Oh sebentar, Arif Yudi saya tahu dia tadinya orang teater, nyebrang ke seni rupa. Ya. Kenapa tuh? Iya benar, kenapa ya? Kenapa tuh? Sebelum itu sebenarnya saya pindah ke fotografi. Oh iya. Iya. Ya betul, fotografi. Karena waktu itu saya harus mengatasi diri saya yang terlalu teater. Iya, jadi terlalu berat di hidup saya karena kanvasnya kan saya sendiri. Betul. Nah, ketika masuk ke fotografi itu kan ada jarak antara medium sama, dan disitulah mulai berkenalan dengan dunia visual ya. Kalau berkenalan sama dunia visual enggak, karena sebelumnya kan mainnya sama ada Dianto, ada udah kayak penduduk seni rupa tuh, anak-anak IKIP, seni rupa sama teater. Ya betul. Nah, di Bandung ya. Iya. Tahun 2000 berapa itu? 2003, 2000-an ya. Saya dari 88 gitu. Oh sorry 88. Ya. Dan itu yang bedanya kenapa di sini jadi nggak punya teater? Begitu. Karena saya tahu bagaimana menghentikan kegelisahan orang teater itu obatnya nggak ada. Teater itu nyandu ya. Wah, dan itu masuknya ke dalam, Bang.
Ya, karena diri sendiri Diri kan, sendiri, nggak ada lagi. nggak ada medium yang lain. Nggak ada jarak sama dia. Ya. Makanya kalau ketemu orang-orang teater, gelisahnya minta ampun ya. Ya. Dan itu saya nggak tahu cara mengobati. Saya juga lama Iya. sembuhnya. Untunglah punya mainan nih, Ya. mainan tanah kan. Ya. Nah, awal mulanya gimana nih? JAV ini dibangun dulu. Ya saya ingat sih tahun 2005 bareng-bareng lah. Iya, 2006 kamu malah 2006. membantu langsung di sini dan menjagain. Terutama waktu itu bagaimana berbahasa Inggris sih, Bang. Waktu itu nggak ada orang yang bisa bahasa Inggris, Bram, kita. Bahasa Tarsan lah ya. Tarsan semua. Festival pertama kita kan internasional tuh. Iya benar. Udah bahasa Inggris. Performance. Iya, performance. Benar. Ada orang Jepang, ada orang Australia, macam-macam. Banyak, ya bisa bahasa Inggris, ada banyak yang sebenarnya. Tapi kan takut orang-orang sini bahasa Inggris. Ya. Tapi luar biasa, justru dengan tidak bisa pun, kemudian mengundang, walaupun dengan bahasa Tarsan jalan. Gitu. Jalan. Dan itu rata-rata komunikasinya tulus, walaupun nggak lancar. Karena tulus mungkin jadi membekas cukup lama. Jadi hingga beberapa seniman bolak-balik terus ke sini. Ya, ada pengalaman interaksi apa ya? Manusia kali Manusia lah, gitu. Jadi bukan karena pekerjaan atau apa, tapi manusia itu aku pikir yang membekas itu. Ya waktu itu aku ingat juga performance dari Australia kalau nggak salah, yang dia seolah memerankan dia sebagai pejabat desa, aparat desa ya. Betul. Lucu juga tuh waktu itu. Oke, terus berkembang menjadi ini keramik ini gimana nih? Ya terakota. Ya, persoalannya apa sih? Enggak, persoalannya kan karena di sini memang awalnya juga pabrik genteng kan. Terus bahwa waktu itu kita nggak menyadari bahwa genteng itu sebagai identitas. Karena hampir semua, 80% waktu itu orang hidup di industri genteng rumahan sebenarnya. Ya, terkenal lah, sentra genteng. 80% orang Jatiwangi. Dan mensuplai genteng-genteng di perkembangan perumahan di kota-kota kan. Semua. Ekspor. Ya. Kaya itu. Kaya sekali. Kaya sekali. Tapi ini yang lucu. Orang Jatiwangi terkenal kaya waktu itu. Cuma bahwa dia tetap adalah orang di menengah ke bawah. Karena stigmanya adalah kuli kan orang Jatiwangi. Jadi itu sebenarnya perkara. Jadi yang kaya itu yang pemilik pabrik aja. Dan kaya itu minder juga. Tetap minder. Kenapa? Ya bagaimanapun kan urusannya nggak seperti PNS yang kerja di Majalengka yang punya status yang cukup kuat ya di masyarakat gitu. Jadi masih tetap status ya. Jadi ukurannya bukan uang. Udah enggak, karena memang udah lewat. Waktu itu kaya banget. Ini lucu banget. Itu bahkan pertama kali datang ke sini lagi, ke rumah ini lagi, itu saya dengar ada orang bakar mobil di LE, diskotik LE di mana? Di Bandung. Di Bandung. Kenapa dibakar? Karena ketika dia masuk, nggak ada yang say hello, nggak ada yang peduli. Jadi bakar mobil orang, terus dia bilang saya tanggung semua yang di sini, saya yang bayar. Oh gitu. Orang Jatiwangi itu. Iya. Saking nggak ada apresiasi sebenarnya. Oke. Kebayang nggak? Dan ini adalah lumbung suara terbesar kalau di Majalengka untuk pemilu. Tetapi secara politik dia nggak punya wibawa daerah ini. Ya. Jadi ada ada jarak ya antara
kekayaan dengan kehormatan itu dua hal yang jauh. Hal yang berbeda. Nah dari sini seni itu masuk. Bahwa sebenarnya kita melatih untuk kecerdasan apresiasi ini. Gitu. Nah kita mainlah di situ bolak-balik gitu. Bagaimana misalnya kita biasanya kalau mengoplos gitu pidatonya bukan bupati atau camat atau siapa, tapi orang-orang kuli biasa yang membuka pameran. Jadi kita bolak-balik lah ya. Ya, diangkat, dibulak-balik. Ya. Itu butuh kepiawaian cara itu. Ya, terutama kepiawaian memetakan konflik, saya kira. Konflik yang cukup dibalik, yang terlihat, saya kira itu yang lumayan ini. Ya, rada lumayan itu. Dari situ kemudian karena ini pabrik genteng dan semua orang, nah kita kemudian mulai menghargai bahwa ini sebenarnya bukan soal komoditi, ini soal identitas dari Jatiwangi yang ternyata pabrik genteng itu sampai ke ujung sana di Maja, daerah ujungnya Majalengka, daerah gunungnya itu ada pabrik genteng. Jadi kebudayaan pabrik genteng itu bukan hanya di Jatiwangi, menyebar sampai ke atas lagi, gitu. Ya, dan sekarang digeser oleh Arif itu dari pabrik genteng menjadi budaya tanah. Budaya tanah, kembali ke itu, kembali ke bagaimana kita memahami sebenarnya memahami peta wilayah. Kemudian, ya. Itu membangun kesadaran tentang budaya tanah itu kepada masyarakat susah nggak sih memahamkan itu? Ya susah karena yang pertama orang sudah nggak hanya petani yang sebenarnya merasakan betul dia punya tanah atau tidak punya tanah. Yang lain kan enggak. Yang lain sebagai kuli. Bukan, yang lain tuh nggak merasa bahwa dia merasakan dengan tanah itu cuma petani kan sebenarnya. Iya ya. Setelah perkembangan bidang-bidang ekonomi lain atau cara penghidupan lain gitu, orang terhubung sama tanah itu kan semakin jauh. Nah mengembalikan itu, nah si pabrik genteng walaupun dia bermain dengan tanah berhari-hari, berbulan, bertahun-tahun, tapi tidak merasakan itu sebagai bagian dari kebudayaan tanah, tetapi dia adalah satu komoditi. Iya. Oh ya. Dan itu eksploitasinya luar biasa jadinya kan. Ya. Penghargaan pada tanah jauh sebagai itu. Beda yang menghidupi, ya, jauh. Ya. Jauh. Jatiwangi Art Factory, biasa disingkat dengan JAF, pada akhirnya berperan sebagai katalisator sekaligus sebagai laboratorium budaya bagi masyarakat Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Melalui metode partisipasi masyarakat dan kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, sektor swasta, dan akademisi, secara perlahan, proses transformasi masyarakat itu bisa dilakukan. Ini juga membuktikan bahwa seni dapat menjadi medium transformasi masyarakat secara kreatif dan adaptif terhadap tantangan zaman. Maksudnya dengan kembali budaya tanah akan dibuat jadi petani lagi? Tidak, tetapi kembali kepada kesadaran di mana dia tinggal. Sebenarnya itu yang paling utamanya. Peta, merasakan, mengalami, mengarahkan. Kebanggaan pada wilayah. Kebanggaan pada wilayah. Oke. Dan karena itu juga maka kemudian isu tentang kota terakota itu diangkat. Ya, itu diangkat. Gimana nih kalau
ini akan menjadi identitas kota Jatiwangi sebagai kota terakota. Jadi sudah jadi perda. Udah jadi malah udah RT RW, rencana tata ruang wilayah. Artinya sudah menjadi kebijakan pemerintah kan? Sudah. Kok bisa sih nembus sampai ke kabupaten gitu, gimana ceritanya? Iya. Mungkin pertama, sebenarnya ini menarik. Metode ini bisa dilihat. Ketika mulai Jatiwangi Art Factory itu, kita kan petakan dulu apa yang kita punya. Pertama untuk terlihat itu atau terhormati itu ya, itu biasanya punya intelektualitas, punya modal, kapital misalnya, atau punya masa. Dua ini kita coret kan ketika kita membangun kelompok ini. Apa aja tuh yang dicoret? Intelektual nggak punya kita. Terus? Coret. Modal kapital nggak punya. Ternyata kita punya people, orang. Itu alat negosiasinya. Itu alat negosiasinya. Makanya kemudian kita selalu bikin acara yang hemat tapi kolosal. Jadi Termasuk Rampak Genteng yang... Iya. Rampak Genteng itu berapa sih waktu itu ya? Udah ke-5 sekarang. Pemainnya berapa orang? Yang terakhir 11.000. 11.000 orang memainkan itu. Musik genteng. Nanti bisa dilihat di YouTube, ada ya? Ada. Rampak Genteng Jatiwangi. Ada. Luar biasa. Itu genteng. festival yang nggak ada urusannya dengan penonton. Karena itu sebuah pernyataan aja. Festival ini nggak melayani bahwa ini mau ditonton. Ini mah cuma pernyataan bahwa orang Jatiwangi tetap mengusung kebudayaan ini gitu. Luar biasa. Jadi nggak ada harus dipoles-poles gitu. Nah dari situ karena kita punya masa, orang melihat ini mulai masuk ke kebudayaan ini. Sebentar sebelum masuk ke situ. Nah, bagaimana menggerakkan 11.000 orang itu? Karena pertama kita bikin program yang cukup panjang kan sebenarnya. Berapa tahun? Udah ke berapa ya? Ininya udah lama tuh. 2015 apa ya? Ya, mulai 2012. Rampak Genteng gitu. Oke. Sampai kemudian orang mulai, oh iya identitas kita itu ini yang kita harus bela. Ya? Bahwa ini memang kita menyumbang kebudayaan, bahwa kita menyumbang peradaban, bahwa kita itu penting bagi pembangunan di tempat lain. Nah itu tuh mulai diangkat tuh, mulai bahwa iya sebenarnya saya juga menyumbang, bukan hanya dapat uang gitu. Dan ini kita penting bahwa kita salah satu yang juga turut membangun peradaban. Kesadaran bahwa itu kita penting itu ya. Ya, kira kata kuncinya. Oke. Itu. Nah, lanjut. Nah, dari situ kemudian dilihat karena punya masa nih. Sementara kita terus mengapungkan itu kan bahwa ini jalan kebudayaan, bahwa dan seterusnya. Hingga kemudian kita tawarkan nih. Kita maunya berangkat dari kebudayaan terakota. Gitu. Mulailah disusun tuh ininya, kajian-kajiannya, walaupun sangat independen dan sekenanya dengan cara kami gitu. Itu masuklah ke. Dan itu untuk kajian-kajian itu mengundang ahli dari luar ya? Enggak. Oh langsung masyarakat sendiri? Iya. Oke. Enggak. Tapi dengan itu pertanyaan kan jadi susah, Bang. Ketika bikin FGD-nya atau apa semacam kayak gitu susah kan? Di acara dua tujuan bukan? Ada dua tujuan biasanya laporannya, tapi sebelumnya prosesnya ada. Oke. Itu yang susah. Makanya kemudian cara ininya adalah mendengar, merasakan, melihat, mengecap. Nah itu jadi peta tata ruang. Karena kalau pertanyaannya pola ruang bagaimana? Wah, hancur. Hancur sanu nggak jawabnya gitunya. Nu nanya lagi kita nggak ngerti juga. Iya. Berarti mereka bicara sendiri ya? Iya. Masyarakat itu bicara sendiri berdasarkan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka ketahui. Bikin petanya, peta desa, terus dibikin blok jalur jalan, terus wah di sini kayaknya harus ada danau nih, ada hutan di sini, karena kita panas. Itu kan udah pola ruang tuh. Ya.
Nanti struktur ruangnya kan nanti. Tapi kan itu mah kalau ahlinya, ini mah orang nggak ahli ketemu nggak ahli gitu. Jadi pokoknya lakukan saja lah kayak gitu. Tapi bener kok. Itu ya. Setelah itu tahun ini udah mulai tuh kita bikin hutan, bikin danau. Daerah mana? Di ujung desa. Oke. Terus kita hanya perlu pabrik satu. Pabrik genteng? Bukan, pabrik baru, modern. Pabrik apa itu? Ternyata ada pabrik tas. Bukan Pabrik genteng, bukan. Bukan pabrik genteng. Tapi bayangan orang sini harus ada satu pabrik yang kemudian itu bisa menghidupi paling nggak satu desa ini. Artinya orang desa di sini jadi bekerja di Bisa pabrik itu. bekerja di itu. Oke. Sudah. Berarti yang ada belum investor ini, dari luar ya? Ada. Ya. Yang belum adalah universitas. Aha. Padahal itu ada. Kita harus punya sekolah. Itu warga desa sini. Kita harus punya universitas nih biar anak-anak sekolah nggak jauh lah. Dan urusan sekolahnya itu urusan hubungannya dengan yang masalah di sini. Jadi kayak vokasi atau apa gitu. Pendidikannya yang memang lebih praktis menyelesaikan masalah. Ya. Terjangkau. Oke. Terus? Itu belum tuh. Ya. Itu belum. Yang ada lagi idenya harus ada apartemen, semacam apartemen. Kenapa kepikiran ke situ ya? Karena sudah mulai sumpah warga, kan anak kakeknya di situ ada halaman kan, pas turun waris anaknya di situ bikin rumah, numpuk kan gitu. Nah ini kita sedang coba usahakan untuk apa pemukiman baru. Oke. Karena biar ada ruang kosong hingga bapaknya kakeknya di bawah, anaknya di atas lah gitu. Di sini kan jadi kosong tuh untuk bermain. Terus apa lagi? Udah itu kalau nggak salah. Itu ya. Terus kita kubur tuh petanya, belum dibuka. Kenapa dikubur? Ya pokoknya semua impian-impian itu. Oke. Pemetaan itu kita kubur, nanti kita buktikan 10 tahun. 10 tahun? 20 tahun. 20 tahun? Berarti ini udah sekarang tahun keberapa ya? 7 tahun lagi dibuka. 7 tahun lagi 2030-an ya? 2030. Pasti. Oke, kita tunggu tahun 2030. Pasti. Apakah yang tertulis di yang dikubur itu, kemudian kita lihat kenyataannya? 30 tahun lagi tunggu aja. Oh, parah orang mah. Geus parah orang. Belum tentu. Belum tentu. Enak aja lu ngomong 7 tahun kakak-kakaknya. Iya. Kamu 30 tahun itu. Kalau 30 tahun itu. Iya. 7 tahun mah kemungkinan aya kene. Itu sampai Perda ya, Perda negosiasi kepada pemerintahan Kabupaten Majalengka bahwa meyakinkan pemerintah bahwa Majalengka adalah kota terakota. Ini agak lucu bang, prosesnya lucu. Gimana? Bukan serius, lucu. Jadi kita punya
pameran waktu itu. Waktu itu tahun berapa? Tahun 2019 kalau nggak salah. Itu pameran Indonesia Contemporary Keramik Biennale. Dulunya Jakarta Contemporary Keramik Jakarta. Terus dibawa ke sini jadi Indonesia. Salah satu senimannya karena pameran ini agak lintas disiplin nih. Mulai dari keramikus, arsitek, macam-macam yang ikutan. Salah satunya arsiteknya itu adalah yang senimannya adalah Ridwan Kamil. 2019 Ridwan Kamil ikut? Iya ikut. Oke. Sebagai gubernur, tapi dia diundang sebagai seniman, gitu. Oke, dia udah oke. Waktu dia cuma minta 100 meter persegi lah tanah, katanya. Nanti saya gambarkan. Rupanya waktunya nggak cukup buat dia karena sudah jadi gubernur kan, jadi ribut. Nah oke, udah pokoknya asal datang, karyanya sudah jadi, saya bilang. Nah karyanya udah jadi itu adalah ada suatu plakat. Plakatnya itu Majalengka, Kota Terakota, ditanda tangan sama dia kan. Oh, yang di display itu ya? Oke. Bupati lihat ini kan jadi hukum. Seolah-olah langsung besok kita bongkar pagar-pagar jadi terakota. Itu bang. Itu cokot gubernurnya, bupatinya ngikut dong. Bro, itu karyanya loh itu. Iya. Karya, tapi kan bupati nggak tahu itu sebenarnya karya yang sebenarnya boleh diabaikan. Tapi karena mungkin ini juga masuk akal, lalu itu bikin alun-alun yang terakota full tuh. Belum jadi perda toh? Belum jadi. Mulai tuh himbauan. Pertama himbauan dulu dari bupati. Pembangunan gunakan material lokal. Mulai itu dari situ dulu. Terus sekarang ininya. Nah untuk jadi perda itu kan harus persetujuan DPR. Mah itu dengan DPR. DPR itu kan orang-orang politik tuh. Kan suka ke sini anggota DPR-nya. Ya artinya sampai DPR menyetujui itu kan ada proses. Ada proses, dan prosesnya kan udah dari belakang udah digodok bareng. Bersama DPR? Di sini. Iya bersama DPR. Informal, bersama DPR. Oh. Jadi ya sudah, setelah itu kan bergulir untuk apa namanya struktur lah ya, atau ofisialnya mereka. Tapi kan pembicaranya sudah diobrolkan di sini, sudah disepakati. Informal. Ingat lah, biasa tuh ngundang kalau malam itu kan ngobrol informal gitu. Mereka juga butuh masak. Itu dia. Itu dia bang. Oke, tapi jadi memang susah. Ternyata setelah itu kita baru sadar bahwa setiap orang itu, mungkin bukan hanya setiap orang, tapi kebanyakan banyak banget orang itu nggak punya arah tentang wilayahnya. Gitu. Baru kita sebagai manusia modern baru terlatih arah dari karir kita sendiri. Karir wilayah itu nggak pernah dibicarakan kecuali politisi, walaupun itu sebenarnya cuma haus kekuasaan aja atau haus masa aja. Ada di situ, tapi di umum itu nggak ada. Hampir malu kalau ngomongin imajinasi ke depan tentang arah dari desanya, dari kecamatan atau kabupatennya. Karena seperti itu bukan keahlian saya. Itu ada yang lebih ahli lagi yang harus ngomong tentang masa depan. Oh gitu? Iyalah, aneh banget. Padahal itu mah hak semua orang hidup. Iyalah. Itu yang kita terus-terusan bangun sebenarnya.
lagu ini terinspirasi dari kata-kata Bang Mandor ya. Mungkin kami sehari-hari ditemani sama Bang Mandor kalau bekerja. Dia bilang, bersemangatlah kalau bekerja. Jangan berhenti sebelum menyelesaikan pekerjaan. Dan jangan meminta upah sebelum selesai bekerja. Inilah dia, Tong Kendor. Tolong